Siapa di sana? Lepaskan aku, kumohon. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di kebun melonku? Aku kabur. Ibu mertuaku hendak menjualku ke orang bodoh. Raihan, kau salah paham. Salah paham? Maksudmu? Wanita ini menarik. Ayo bersenang-senang dengannya. Begitu obatnya mulai bekerja, aku akan membawa Barney ke sini. Raihan, Kemana Sofia lari? aku tidak mau pulang. Aku akan dipukuli sampai mati kalau pulang. Coba siapa berani sentuh wanitaku. Aku tak percaya, aku tak bisa menemukanmu. Jangan bersuara. Tutup mulutmu. Orang tolol buta mana berani menginjak melonku? Bodoh buta mana menginjak-injak melonku? Raihan Bakrie. Menantu perempuan kami yang tak berguna Sofia, kabur, kami mencarinya. Sofia. Jadi, namanya Sofia. Sofia kalian? Tidak ada Sofia di sini. Kenapa datang ke sini malam-malam? Dia mencuri uang dan kabur. Pasti dia bersembunyi di kebun melonmu. Biarkan kami lihat, kami tidak akan merusak melon. Enyah, pergi sekarang. Atau kuanggap kalian pencuri. Pisauku sudah lama tidak mencicipi darah kalian mau pergi? Cukup, ibu jangan main-main dengannya. Lupakan kami cari di tempat lain Sofia, tidak mungkin lenyap begitu saja. Awasi melonnya besar. Kau buta. Sofia, keluarlah, mereka pergi. Aku antar kau pulang. Aku tidak akan kembali. Aku akan mati di sana. Mereka akan pukuli aku sampai mati. Raihan, aku mohon, tolong jangan bawa aku kembali. Berhenti nangis. Siapa yang mati? Ceritakan apa yang terjadi. Ibu mertuaku membenciku karena 3 tahun tidak punya anak. Dia akan membiarkan orang idiot memperkosaku. Dia bilang dia akan. Jangan nangis. Jadi, boleh aku tinggal, Raihan? Aku akan lakukan apa saja untukmu. Jangan suruh aku kembali. Jangan paksa aku kembali. Tidak. Laki-laki semua sama. Dia pikir aku juga beban. Dia tidak sabar mengusirku. Maksud tatapanmu itu? Tanpa surat izin, mau kemana? Jika kau pergi sekarang, mereka akan menuduhmu melakukan tindakan premanisme. Kau tidak akan pernah pulih. Aku akan mengawasi keluarga Mahendra. Mereka tidak akan berani menyentuhmu. Kenapa kau membantuku? Kau wanitaku, aku akan menjagamu. Istirahatlah. Kita kembali saat fajar. Aha. Kemana kau pergi semalam? Aku mencarimu sepanjang malam. Katakan padaku. Aku sangat takut semalam. Aku lari keluar. Lalu hujan mulai turun. Aku tersesat lagi. Akhirnya aku menemukan gua. Cukup, ibu-ibu hentikan memukulnya. Kau akan membuatnya babak belur. Ini laki-laki yang dulu kupercayakan hidupku. Beruntung kau. Aku peringatkan. Kau jaga Barney baik-baik malam ini. Ayo pergi. Kau bahkan tidak takut padaku? Jika ada yang mengganggumu, gunakan ini untuk melindungi dirimu. Kau benar, Raihan. Aku tidak boleh takut. Ayo, Barney istrimu menunggu di dalam. Kenapa jadi sepi? Barney, jauhi aku. Berhasil. Barney mungkin agak lamban, tapi dia jago di ranjang. Petak umpet. Ya Tuhan, kamu berani menyakiti orang? Aku tidak. Ada yang memecahkan jendela batunya mengenai Barney. Dia jatuh ke gunting. Lihat saja kalau tidak percaya. Sudahlah, bawa Barney ke klinik. Sekarang, kalau ibunya tahu dia terluka di rumah kami, 40.000 rupiah itu yang dijanjikannya pada kita hilang. Cepat. 40.000 rupiah? Kamu menjualku seharga 40.000 rupiah? Mereka berdua mengerikan. Jangan khawatir.
Aku akan melindungimu. Oh, keluarga Fandi mengalami nasib paling buruk. Mereka membayar $400, bahkan tidak mendapatkan surat nikah, dan membesarkan anak perempuan orang lain secara gratis. Tepat sungguh, tidak tahu, malu. Victor Fandi juga akuntan desa kita. Kenapa dia begitu sia? Benar. Coba lihat, kamu mempermalukannya. Siapa? Aku. Raihan, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak haus di siang bolong. Jika ada yang melihat kita saling berpelukan, aku bisa mati. Minumlah air, aku tambahkan gula khusus untukmu. Ini. Dua hewan Fandi itu belum mengganggumu, kan? Aku merindukanmu. Apa yang kamu rindukan dariku? Kamu biadab. Setiap malam beberapa hari ini saat aku memejamkan mata, yang kulihat hanya dirimu. Tidak, jika ada yang melihat kita, aku akan. Aku kembali. Sofia Raihan, mungkinkah mereka berdua? Aku kangen kamu. Raihan, PH, kamu datang. Kupikir harus menyeretmu. Jangan sok malu. Pelan-pelan. Nggak ada yang ambil. Raihan, kamu tidak seharusnya. Bukan masalah besar. Kamu sudah kenyang? Iya, aku kenyang. Raihan, Oke, aku berhenti menggoda. Kita cuma tidur, nggak ada yang lain. oh, tidak. Kalau Marta lihat aku pulang, aku celaka. Janda Marta suka bergosip. Kalau dia tahu aku kembali, dia akan membuat keributan. Ibu Marta, sedang apa sepagi ini? Pipi kamu merah semua. Kamu dari mana? Ibu Marta, itu perkataan yang keterlaluan. Aku pergi ke kakus pagi ini. Apa aku harus melapor padamu? Ibu Marta, jangan bilang kamu mengincar Victor. Aku lihat pintumu tidak tertutup rapat. Aku khawatir kamu bisa dirampok. Kamu memutarbalikkan kebaikan jadi penghinaan. Kami benar-benar bangkrut. Tak usah khawatir soal kami. Pura-pura polos seperti kelinci, tapi mulutnya tajam. Aku akan mencari aibnya cepat atau lambat. Aku melihat Nyonya Fandi menjelang subuh. Tampak genit sekali. Hati-hati, kamu bahkan tidak bisa membersihkan lantai. Grace. Ibu Marta. Marta melihatnya dengan mata kepala sendiri. Menantu perempuanmu ada di luar. Dia selalu tampak seperti wanita yang berbudi luhur. Sebaiknya kamu awasi Sofia dengan ketat. Jangan sampai dia mempermalukan keluarga Fandi. Apa? Dasar tidak tahu malu. Tadi malam, kamu main-main dengan siapa? Kalau Barney tahu, dia pasti akan meninggalkanmu. Bagaimana dengan nama keluarga Fandi? Sumpah, aku akan pukul kamu sampai mati. Cukup, ibu aku yang akan melakukannya, aku akan. Sofia, apa yang dikatakan janda Marta itu benar? Jen, Apa yang dikatakan Marta? Bahwa kamu punya Victor. Kenapa Marta membuat-buat cerita itu tentangku? Kamu tahu persis kenapa. maksudnya apa? Dia cemburu karena aku punya laki-laki. 2 hari lalu, aku pergi ke sumur untuk mengambil air. Dia menarikku dan bertanya tentangmu. Dia bilang, kamu adalah akuntan desa dan calon suami yang baik. Suaminya meninggal muda. Dia tidak punya seorang pun yang merawatnya. PAVT, aku bilang padamu. Marta itu cuma perempuan murahan, dia memamerkan tubuh seksi itu dan menggoda setiap laki-laki. Kamu pikir dia bisa merayuku? Kemarin pagi, aku baru saja pergi ke kakus. Saat aku kembali, aku melihatnya mengintip ke kamar kita. Aku menangkapnya basah, dia marah dan melampiaskannya padaku.
Tidak ada asap tanpa api. Kalau kamu berperilaku baik, dia tidak bisa membuat cerita bohong tentangmu. Sekarang kembali bekerja. Haidku belum datang bulan ini. Mungkinkah aku hamil? Aku bukan perempuan mandul, tapi jika keluarga Fandi tahu aku mengandung anak Raihan Bakrie, konsekuensinya Di mana sih, Sofia? Kenapa kamu belum mencuci pakaian? datang. Hamil? Kamu hamil? Ibu, apa yang ibu katakan? Aku sudah mengalami ini sebelumnya. Kamu jelas sedang hamil. Sama seperti saat aku mengandung Victor, persis sama. Aku tidak. Aku hanya makan makanan basi. Aku bilang kan, kita akan tahu. Setelah diperiksa, ayo, pergi ke pintu timur, periksakan kamu ke dokter. Pergi ke dokter. Tidak. Dokter itu sepupu Ibu Grace. Begitu dia cek nadiku, dia tahu waktunya salah. Kalau pergi, aku mati. Pergi. Aku tidak pergi. Aku baik. Jangan paksa. Kamu harus pergi, suka tidak suka. Jika cucu kesayanganku mengalami bahaya, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Pindah. Ibu, Apalagi, jangan acting. perutku sakit. Sakit. Jangan akting. Kamu tadi galak sekali. Cepat, bantu istrimu masuk. Ayo, bangun, pelan-pelan. Victor, panggil dokter. Aku buatkan dia air gula merah. Victor pergi panggil dokter. Dia balik paling lama 20 menit. Apa sekarang? Kemari. Sini. Berikan pergelangan tanganmu. Saya periksa denyut nadimu. Pak Louis, bagaimana dia? Apakah menantu saya hamil? Apa menantuku hamil? Ini terasa seperti denyut nadi kehamilan. Tapi kamu juga kelihatan lesu. Jadi yang mana? Beri aku jawaban tegas. Perut bagian bawahku sakit. Aku baru saja mulai flek. Kamu hanya kelelahan. Haidmu tidak teratur. Itu menyebabkan kram dan mual. Makanlah dengan baik dan kuatkan tubuhmu. Kamu benar-benar tidak berguna. Alarm palsu. Sudah kuduga. Datang selarut ini, kangen? Raihan, aku pikir aku hamil. Apa katamu? Aku tahu dia akan takut. Siapa yang mau masalah seperti ini, bisa berarti hukuman penjara. Kalau kamu tidak mau, aku akan beli pil aborsi. Cari tempat yang tenang. Dan akhiri. Jangan berani. Ini milikku. Aku hanya bersamamu. Kamu tak keberatan? Kenapa aku keberatan? Itu darah dagingku. Masih kecil. Kamu belum bisa merasakannya. Aku tak bisa biarkanmu tinggal di neraka itu. Aku berkemas sekarang. Kita pergi sekarang. Aku tidak pergi. Apa? Jika kita pergi sekarang, kita kawin lari. Aku tak biarkan anakku hidup dalam aib seumur hidup. Jika aku pergi dengan kepala tegak. Aku buat keluarga Van sendiri yang antarku pergi. Aku akan membuat keluarga Fandi sendiri yang mengusirku. Aku akan cari jalan keluar. Kamu jaga diri baik-baik saja. Sofia, lihat pipi merah mudamu itu, dada dan bokongmu makin berisi. Kenapa wajahmu berseri-seri? Kau curi telurku? Ibu, telur-telur itu sudah terhitung semua. Kapan mungkin aku mencurinya? Terus kenapa mukamu merah? Ibu, kalau ibu bilang begitu, aku akan pergi ke kantor brigade dan minta sekretarisnya, ibu mertua mana yang memfitnah menantunya. Jangan membesar-besarkan masalah. Aku bingung sekali. Kamu makan kentang dan sayur setiap hari, tapi badanmu makin gemuk. Sepertinya aku tidak bisa makan makanan enak. Raihan memberiku dengan seenaknya sekarang. Seseorang pasti curiga. Wah, istriku tampak cantik hari ini. Kenapa kau menghalangiku? Jangan mendekat.
Kamu bau alkohol menjijikan. Jangan sombong di depanku. Aduh, babinya lepas. Babiku yang besar dan gemuk. Victor, kejar babi itu untukku. Tunggu, aku nggak bisa. Tunggu aku. Rayhan, apa yang membawamu ke sini? Kamu yang melepaskan babi itu kan? Aku lihat Victor terhuyung mabuk. Aku tahu ada yang salah. Rayhan, kau baik sekali padaku. Victor, ya, bawa pulang. Aku. Ibu, ini terlalu berat. Aku tak bisa bawa sendiri. Ayo kita bawa bersama. Tak bisa angkat, kami beri makan percuma. Dengar, tidak ada makan malam sampai kau bawa pulang. Ayo, Kau akan bunuh dirimu. Aduh, Rayhan, sejak kapan kau begitu ksatria? Istri Victor jatuh, dan dia kalang kabut. Rayhan, lepaskan aku. Berhenti tertawa. Victor, istrimu selingkuh di depan semua orang. Ayo, lanjutkan. Tampar dia 2 kali. Apa kau laki-laki? Istrimu kurus kering. Kau suruh dia angkat karung 50 kilogram. Bisnis keluarga saya? Apa urusanmu? tepat. Jika dia terbunuh, itu akan mempermalukan semua pria di desa. Besok mereka akan bilang, laki-laki Brigade Bendera Merah adalah pengecut. Jika kau laki-laki bawa pulang, tangkap. Ayo lihat seberapa banyak kau bisa bawa. Victor, kamu baik? Ayo kita pergi bersama. Victor, Ayo aku topang kamu. sandar pada. Kenapa kamu kurus lagi? Angin kecil bisa menjatuhkanmu, tempat yang sama, makanan disembunyikan di sana. Apa yang kamu lihat? Ayo, pulang, Hus. Tertangkap kau, Sofia. Tertangkap basah. Coba pungkiri sekarang. Masih menjahit sol sepatu. Ibu Grace, Katakan cepat, jangan bikin aku penasaran. lihat ini. Cuma permen susu. Kayak aku belum pernah lihat. Biar aku coba satu. Hei, aku melihatnya sendiri. Sofia mengambilnya dari gudang belakang rumahmu. Dan bukan cuma permen. Satu toples besar, susu bubuk malt juga. Susu bubuk malt. Dia tidak punya uang sepeser pun. Bagaimana dia bisa membeli barang semahal itu? Coba pikir, bukankah dia tambah gemuk? Pipinya lebih merah. Makanan itu bikin dia gemuk. Dia nggak punya uang. Kekasihnya yang punya uang. Oh, sudah kuduga. Barang-barang di rumah terus hilang. Jadi begitu aku akan mengulitinya hidup-hidup. Kalau kau hadapi dia sekarang, bukankah itu akan membuatnya curiga? Lalu kita lakukan apa? Tangkap pencuri dengan barang bukti. Tangkap kekasih saat berbuat. Kita harus tangkap kekasihnya di kamar, maka mereka tak bisa memungkiri. Oke, ayo lakukan. Jika kita tangkap mereka, mereka akan tahu apa yang bisa Ibu Grace lakukan. Dengar Victor, dan aku akan mengunjungi keluargaku. Jaga semua ternak dengan baik setelah kami pergi. Baik, Bu. SST ini aku bawakan camilan. Makanlah, masih hangat. Aku sudah tanyakan pada dokter setempat. Katanya, pada tahap ini, perutmu sudah sebesar ini, bisa jadi kembar. Kembar. Kuat. Omong kosong. Mereka belum bisa bergerak.
Aku melihatnya sendiri, kekasihnya menyelinap masuk. Ayo, Kenapa mereka kembali? Raihan, mereka kembali. Ini jebakan. Jangan takut. Sofia, buka pintu. Cepat, sembunyi. Jika mereka menangkapmu itu tindakan premanisme, itu akan menghancurkanmu. Tidak, aku tidak pernah lari seumur hidupku. Jika aku meninggalkan istriku dan anakku laki-laki, macam apa aku? Jangan kira tidak membuka pintu akan menyelamatkanmu. Aku akan masuk. Kau dengar? Buka pintu. Buka. Biarkan mereka masuk. Buka, buka. Kau kembali. Kamu berutang dan tidak bayar, dan di rumah tidak ada orang. Raihan, kenapa kau di sini? Jangan bercanda. Victor Fandi, pengecut, Raihan, kenapa kau di sini larut malam? malam-malam begini. Jadi kamu pikir tidak perlu bayar? Uang apa? Aku lupa, biar ku ingatkan. Bulan lalu, kamu main kartu dengan Sami. Kamu berutang $36, sudah termasuk bunga. Bayar, sekarang. $36. Itu bisa beli babi gemuk. tidak, ada yang tidak beres. Kenapa menagih utang di rumah Sofia dan mengunci pintu? Ada yang mencurigakan. Aku mengunci pintu, agar si pengemplang tidak lari. Kamu seharusnya di rumah meratapi suamimu, bukannya bikin masalah di sini. Apa? Kamu yang bayar utang Victor. Apa urusanku? Apa? Mau ngemplang aku? Kau bayar dia? Bisakah kau beri aku 2 hari lagi? Tentu. Aku akan ambil kaki sebagai bunga. Tidak, jangan, aku bayar, aku akan. Aku bayar 26, aku kurang 10, ingat, bunga 5% per hari. Hati-hati, bro. Ini semua salahmu. Kenapa kamu tidak tidur dengannya? Kalau saja kamu tidur dengannya, kami tidak akan berutang uang ini. Oh, uangku. Victor menghabiskannya untuk judi. Berani kamu membantah. Kalau perutmu tidak begitu mandul, apakah anakku harus berjudi untuk melupakan kesedihannya? Bunga 5% sehari. Itu akan membunuh kami. Cepat, pikirkan sesuatu. Apa yang bisa aku lakukan? Di mana aku bisa dapat uang sebanyak itu? Pergi, cari Barney. Mereka bertengkar lagi. Masuk, sekarang. Katakan padaku, apa yang terjadi? Raihan. Mereka ingin menjualku lagi. Aku akan membawamu ke kota. Aku akan mencarikanmu tempat. Jangan, tidak sepadan menghancurkanmu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Biarkan saja. Mereka sangat ingin punya anak, kan? Maka aku akan mewujudkan keinginan mereka. Raihan, bantu aku. Mereka utang padaku. Aku akan menagihnya sendiri. Sekretaris minta Anda ke tempat pembakaran batu bata. Katanya soal pembagian keuntungan. Paham, menyebalkan. Kemarin, bukankah kamu bertanya tentang Raihan? Aku punya kabar baik hari ini, mau dengar? Keponakan yang baik. Ayo, ceritakan semuanya. Aku baru saja melihat Raihan mabuk berat tidur di tempat pembakaran. Jika kamu bisa mendapatkan Raihan, jangan lupa keponakanmu, aku akan menunggu kabar baikmu. Ayo, Tante Zhao. Ayo. Minum sendirian? Mau aku temani? Jika foto ini tersebar, Kau menjebakku.
Ingat, tutup mulutmu. Atau, semua warga desa dapat salinan. Ini salah paham. Salah paham? Victor, beri cap jempolmu di sini dan akui kau tidur dengan Martha atau bayar aku $200 untuk tungku ini. Atau aku akan menempelkan foto-foto ini di seluruh desa sekarang juga. Ayo, tanda tangani. Lanjutkan, ayo. Ibu, perutku sakit. Aku berdarah. Kau pura-pura apa lagi? Kau selalu sakit-sakitan. Kau pikir kau putri konglomerat? Kembali bekerja. Hey Grace, menantumu dalam kesulitan. Dia bisa keguguran. Apa? Bagaimana keadaannya, Ibu Grace? Menantumu. Kamu hamil lebih dari 2 bulan. Itu tahap yang paling berbahaya. Untung aku ada di sini. Kalau tidak, kau bisa kehilangan bayinya. Apa? Lebih dari 2 bulan? Dia berdarah bulan lalu. Aku sudah membantu persalinan puluhan tahun. Apa yang belum pernah kulihat? Beberapa wanita bahkan berdarah saat hamil. Oh, benar. Pasti itu cucuku. Haha, waktu aku meraba perutnya, sepertinya kembar. Victormu memang hebat. Oh, itu luar biasa. Luar biasa. Victor, selamat. Sofia hamil kembar. Apa katamu? Sofia hamil? Iya, Victor Fandi, kenapa kamu? Aku jadi suami yang ditanduk, dan aku bahkan tidak melihat tanduknya datang. Aku bacok dia sampai mati. buang barang itu. Aku bilang padamu, selama masih darah Fandi, bayi itu tetap anakmu. Aku ditanduk. Kamu ngomong apa? Kamu mau seluruh desa tahu kamu nggak bisa bikin orang hamil? Aku cuma Ambil ini. Beli gula merah, buatkan air gula, untuk istrimu. Rupanya aku berutang segalanya pada kalian berdua. Wah, ini Victor, kan? Ku dengar istrimu hamil kembar lagi. Victor, kamu benar-benar hebat, kamu bikin para pria bangga. satu bayi di perutmu, dan kamu pikir kamu ratu? Masuk ke sungai itu dan cuci semua baju. Kaulah yang membawa Barney pulang. Aku mengandung pewaris keluarga Fandi. Sungai itu dingin banget. Aku nggak pergi. Dingin? Bagus. Biar perutmu kedinginan, sekarang bangun dan pergi. Baiklah, aku pergi. Pergi. Hei, Sofia, mau kemana? Victor menyuruhku mencuci baju di sungai. Victor pura-pura terhormat. Bagaimana dia bisa menyuruh istrinya mencuci baju di sungai padahal dia sedang hamil? Keluarga itu memperlakukanmu seperti sampah. Kata Victor, aku masih harus bekerja. Keluarga fans tidak memberi makan orang yang tidak bekerja. Kalau aku menolak bekerja, banyak wanita yang dengan senang hati menikah ke keluarga ini. Keluarga itu menjijikkan. Ibu Martha, aku harus pergi. Aku harus menyelesaikan cucian. Kalau terlambat, mereka tidak akan mengizinkanku masuk. Hei, pelan-pelan. Kamu membuatku takut setengah mati. Aku hampir jatuh. Rayhan, kamu menyelamatkanku lagi. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian sedetik pun. Ada apa denganmu? Aku baik. Jalan ke kota terlalu licin. Motorku masuk ke selokan.
Aku tahu kamu sering mual di pagi hari. Coba ini. Lihat apakah itu bisa menenangkan perutmu. Iya, dan rasanya enak, aku tidak mual sama sekali. Ini surat pengakuan Victor. Dengan ini, kamu bisa menceraikan Victor. Aku bisa menyelundupkan makanan untukmu. Tapi orang akan curiga dengan pakaian dan perbekalan. Sofia, jangan kembali. Victor menandatangani dan memberi cap jempol. Dia berutang $200 padaku. Aku akan menagih utangnya besok. Aku akan menyuruhmu bekerja di pabrik batuku untuk melunasinya. Tapi, bisa berhasil? Kalau dia menyangkal utang, aku akan menempelkan ini di pintu masuk dan biar semua orang tahu rahasia kotornya. Jadi aku benar-benar akan bekerja di pabrik batu bata. Ini pabrik batuku. Mana mungkin kamu bekerja? Kamu akan istirahat dan merawat bayi. Aku akan mengantarmu pulang. Besok, tinggallah bersamaku. Victor, bayar utangmu. Raihan, semua utang judiku sudah lunas. Apa yang masih saya utang? Surat ini bilang apa? Tidak bisa baca. Pura-pura bodoh, kamu mengotori tungku saya kemarin. Bayar Rp200.000. 200.000? Itu perampokan. Ada dalam tulisan dengan sidik jari anakmu. Mengingkari, baik, aku akan membakar rumahmu, dan mematahkan kedua kaki Victor. Tidak, kau tidak bisa. Tidak, tunggu. Kenapa tertulis dia berselingkuh? Apa katanya? Kamu tahu betul. Kamu harus bayar 200.000 hari ini. Tidak punya uang? Keluarga bertigamu bekerja di tungku saya untuk bayar. Hei, tunggu. Ambil menantuku. Dia mengandung bayi kembar. Jadi 3 orang. Tapi dia hamil. Apa yang bisa dia lakukan? Paling banyak, 20 sen sehari, kalau kamu mau mereka kembali. Cari uangnya. Kau dengar aku? Ya, baik, baik. Pergilah. Ayo, cepat. Raihan, Aku menyiapkan ini semalaman. Silahkan duduk. Aku tidak tahu apa yang dipakai bayi. Jadi aku beli sedikit dari semuanya. Aku juga membuatkan mainan untuk mereka. Aku lihat anak-anak di kota dengan bangku kecil mereka, box bayi, dan lain-lain. Raihan, kamu benar-benar suka anak-anak? Tentu saja. Dia hanya baik padaku. Karena aku mengandung bayi keluarganya. Aku belikan ini untukmu. Coba pakai, lihat cocok. Raihan, kenapa kamu belikan aku begitu banyak baju baru? Berapa biaya semua ini? Uang suami adalah untuk istrinya. Jangan menangis. Aku punya kejutan lain. Camilan langka dari selatan. Aku sudah minta tolong. Apa ini? Ini anggur. Coba satu. Kulitnya asam, dalamnya manis. Makan lagi kalau suka. Bibi, Kamu mengejutkanku. Kamu tahu, aku melihat Sofia 2 hari lalu. Dia memakai baju baru. Pipinya kemerahan. dia bekerja melunasi utang di pabrik bata. Bagaimana dia bisa membeli baju baru? Aku pikir pekerjaannya hanya kedok. Dia mengaku bekerja. Tapi sebenarnya dia berkencan dengan Raihan. Raihan kaya raya. Gadis kota berebut padanya. Kenapa Raihan mau istri petani seperti Sofia? Mereka bekerja di pabrik bata. Dan bertemu setiap hari. Daging di atas piring, pasti laki-laki manapun akan menggigit. Istri orang tinggal dengan bujangan. Ini memalukan. Bibi pikir setiap wanita sebaik aku? Jika mereka dilaporkan ke komune, mereka akan ditangkap dan diarak. Aduh, Kakimu bengkak. Kedua anak ini bahkan belum lahir, dan sudah jadi masalah. Kamu sudah sangat menderita. Raihan,
Apa aku menekan terlalu keras? Sofia, aku akan lebih lembut. Saat aku tinggal bersama keluarga Vance, aku bangun dengan pekerjaan tak berujung, dan pukulan tak berujung. Aku tidak pernah membayangkan, aku akan memiliki kehidupan sebaik ini, rasanya seperti mimpi. Gadis konyol, kita baru saja mulai. Mulai sekarang, aku akan membuat setiap hari jadi indah. Rayhan, buka pintu. Sofia, buka pintu, buka pintunya. Masuk. Apapun yang kamu dengar, jangan keluar. Hati-hati. Tenang. Rayhan Bakrie, Ada apa? seseorang melaporkan Anda karena tidur dengan wanita yang sudah menikah. Siapa yang melaporkanku? Saya yang melapor, Rayhan, hentikan aktingmu. Sofia adalah istri Victor, kamu biarkan dia tinggal di sini. Kalau itu bukan selingkuh, apalagi? Tidak. Nona Sofia, Anda benar-benar tinggal di sini? Ya, Lihat, dia sendiri mengaku. Rayhan, dasar mesum tua. ini bukan salah Rayhan. Aku di sini atas kemauanku sendiri, bekerja untuk melunasi utang. Dia terus-menerus memukuliku. Aku memar dari ujung kepala sampai kaki. Bahkan saat hamil, aku masih harus bekerja untuk membayar utang judinya. Pak, Rayhan adalah pria yang baik. Pak, Rayhan orang baik. Kami akan menyelidiki ini secara tuntas. Nona Sofia, tolong tenang. Direktur Setiawan. Saya, Rayhan Bakri, punya hati nurani yang bersih. Selidiki sesuka kalian, dan satu hal lagi. Kalau berutang, bayarlah. Victor berutang Rp200.000 padaku. Karena dia tidak bisa membayar, Sofia datang bekerja untuk melunasi utangnya. Para pekerja tentu tinggal di pabrik batu bata. Ini tanda tangan Victor. Tapi mereka tinggal bersama. Sayap barat adalah asrama pekerja. Sofia hamil, memberinya kamar pribadi adalah tindakan manusiawi. Tuan-tuan, pabrik batu bata saya adalah pemasok batu bata unggulan di kabupaten ini. Jangan menghukum orang yang tidak bersalah. Cerita Rayhan terbukti benar. Kamu melaporkannya tanpa bukti, kamu mengganggu pekerjaan kami. Lakukan ini lagi, dan kami akan membawamu ke kantor polisi. Bayangan. Aku hampir lupa padamu. Rayhan, apa yang kamu mau? Kamu bergosip di desa, mengatakan aku dan Sofia berselingkuh. Aku mengatakan yang sebenarnya. Yang sebenarnya, bagaimana kamu tahu? Aku menebak. Kamu menebak. Sebarkan satu gosip lagi, dan akan kujahit mulutmu. Sekarang akan kuberi kau pelajaran. Bayangan, gigit dia. Rayhan, hari ini, meski kita sudah membungkam Martha, dengan begitu banyak orang di kota, pasti orang akan bergosip. Membicarakan kita di belakang, siapapun yang buka mulut. Aku akan remukan tengkorak mereka. Tapi aku takut anak-anak kita akan dipermalukan, meskipun itu bukan salah kita. Jangan khawatir. Aku akan pastikan anak-anak kita tumbuh dengan kepala tegak. Ada apa? Rayhan, perutku sakit. Perutku sakit? Aku panggil dokter. Tunggu di sini. Asik. Sami, ambilkan kendaraan roda 4, bawa dokter kota, cepat. Dia mengandung anak kembar, kemungkinan besar kembar sepasang laki-laki dan perempuan. Ini kehamilan berisiko tinggi. Kembar? Ya, kembar, baru 6 bulan, tapi mereka berkembang dengan baik. Bagaimana dengan ibunya? Dia lemah, tapi dia mengandung 2 bayi, rahimnya teregang terlalu jauh, dia bisa mengalami komplikasi, dan melahirkan prematur. Kamu harus mengawasinya dengan ketat, dia benar-benar tidak boleh kerja berat, dan dia tidak boleh marah. Jika ada yang salah, mereka bertiga bisa mati. Terima kasih, dokter. Rayhan, kau jago tembak. Antar dokter Yuda pulang. Antarkan dokter Yuda pulang. Kalau begitu aku pergi. Maaf, merepotkan, ini semua salahku. Jangan khawatir. Aku belum cukup menikmati hidup. Aku baik. Aku buatkan sup untukmu. Rayhan, ada apa?
Melahirkan itu seperti berjalan di neraka. Apalagi dengan 2. Kita harus mencari solusi. Sam, atur seseorang pergi ke kota, sewa tempat dekat rumah sakit. Perempuan di sini melahirkan di rumah. Sedikit yang pergi ke RS Kabupaten. Apa perlu repot-repot pergi ke kota? Apa yang kamu tahu? Baiklah, baiklah, aku pergi sekarang. Aku pergi, Raihan. Dasar bocah. Makasih, Raihan. Bu Grace, kau buat aku kaget. Ini berita terbaik yang pernah ada. Apa itu? Biar ku bilang Sofia. Dia hamil bayi laki-laki dan perempuan. Apa katamu? 2? Ya ampun, keponakanku dari kampung halaman memeriksanya sendiri. Berita ini sudah pasti. Kau tahu Barney kami? Selain agak lambat, yang lainnya berfungsi baik. Benihnya kuat sekali. Sekali coba saja sudah cukup. Dia dapat 2 setiap kali. Haha. Barney itu bodoh. Gadis mana yang mau dengannya? Oh, Ibu Grace, Andalah pahlawan sebenarnya. Tanpa semua intrik Anda, garis keturunan keluarga Fandi akan punah. Ibu Grace, dengarkan. Membesarkan 2 anak tidak akan mudah. Jika Anda setuju untuk membiarkan keluargaku mengadopsi 1, saya akan memberi Anda Rp200.000. Tentu saja, kita sekeluarga, tak perlu formal. Baiklah, kalau begitu, sudah sepakat. Saya pergi dulu, kabari saya. Ibu? Ya? Apa yang kau lakukan? Tidak bisakah kau hentikan ini? Victor, kabar baik. Sofia mengandung anak kembar, laki-laki dan perempuan. Bawa dia pulang. Aku sudah menandatangani perjanjian dengan mereka. Sofia sekarang adalah wanita Raihan. Jika aku menyentuhnya, Raihan akan menghajarku habis-habisan. Bayi-bayi itu adalah darah keluarga Fandi. Tapi Raihan, apakah dia setuju? Jika dia menolak, kita akan mencari seseorang untuk mengurusnya. Pergi bawa orang tua Sofia ke sini. Ini. Manis, Manis. aku akan mengupaskan satu lagi untukmu. Coba yang ini dulu. Raihan, kembalikan putriku. Kau preman pembuli dan playboy. Bapak, ayahku datang. Biarkan aku urus, tetaplah di sini. Raihan, luka harus dibedah supaya sembuh. Oke. Anakku tersayang, kau hamil dan tak bilang pada kami. Anakku, kau sudah menderita sekali. Ibu, aku sudah baik. Kau hamil dan tinggal dengan bujangan. Orang akan bicara di belakangmu. Jangan mempermalukan orang tuamu dengan perbuatan yang begitu bodoh. Cepat, ikut ibu ke keluarga Fandi. Go. Keluarga Fandi membuatku kerja bayar utang. Akhirnya aku dapat pria baik. Dia menafkahi dan menghangatkanku, tapi kau mau suruh aku balik dan mati. Tidak separah itu. Aku hamil. Aku bekerja seharian lalu melayani Victor semalaman. Bapak, aku manusia, aku bukan binatang. Kau menjadi terlalu liar. Keluarga Fandi, keluarga terhormat. Tapi kau terus mencari-cari kesalahan dan main gila dengan laki-laki lain. Bapak akan memberimu pelajaran hari ini. Jangan mempermalukan keluarga Sutton. Aku lolos dari sarang serigala, dan sekarang kau mau ikut campur? Ketika keluarga Vance memaksaku hamil dengan si idiot itu, di mana kau? Ketika Victor hampir memukulku sampai mati, di mana kau? Ketika aku harus berebut makanan dengan babi, di mana kau saat itu? Itu demi kebaikanmu sendiri. Jika kau tidak punya anak, siapa yang akan merawatmu saat kau tua? Suami memukul istri itu wajar. Keluarga Vance sangat kaya. Mana mungkin mereka membuatmu kelaparan? Omong kosong belaka. Seorang wanita mengikuti suaminya, entah dia ayam jantan atau anjing. Kami lakukan itu demi kebaikanmu. Mana mungkin orang tuamu sendiri menyakitimu. Jika kalian peduli padaku, saat aku masuk SMA negeri, kalian bilang tidak mampu membiayai sekolahku. Kalian menerima mahar dan menikahkanku dengan Victor, pecundang impoten itu. Lalu kalian pakai uang itu untuk menikahkan saudara-saudaraku dan membangun rumah. Aku menghabiskan 3 tahun bersama keluarga Wang, setiap hari dipukuli dan dimaki. Dan kalian tidak pernah sekalipun menanyakan kabarku. Kalian hanya takut mereka minta uangnya kembali. Kami miskin, itu saja. Benar, kalian miskin. Jadi kalian pergi lalu menjualku seperti barang dagangan.
Orang seperti kalian tidak pantas menjadi orang tua. Berani sekali kau. Kau berani membantah aku? Hari ini akan kupatahkan kakimu, biar kau tidak bisa lari. Raihan? Raihan, Coba sentuh dia. Rehan Bakrie, aku punya 8 anak laki-laki, dan semuanya sukses. Ini wilayah Bakrie, bukan tempatmu untuk membuat masalah. Jika kau ingin membawa Sofia pergi, bayar denda $600. 600? Kau mau menipuku? Jangan berani main-main denganku. Aku tidak akan membayarmu sepeser pun. Kembalikan Sofia ke keluarga Wang. Sekarang. Kalau tidak, aku akan pergi ke kantor polisi dan melaporkanmu karena memaksa seorang wanita. Aku ayah kandung Sofia. Menurutmu polisi akan percaya siapa? Tenang, aku di sini. Sekarang takut? Kembalikan Sofia ke keluarga Wang. Berikan aku 100. Bagaimana? 500. Atau kau bisa membusuk di penjara. Bapak masih mau menjualku demi uang? Jika Bapak pergi ke polisi hari ini, aku akan gantung diri di luar rumah Miller. Kau. Kalau begitu kita akan saling menghancurkan. Aku akan menghancurkan nama keluarga Miller. Aku akan memastikan putra-putramu dan cucu-cucumu tidak akan pernah mendapat istri. Keturunanmu punah. Semua orang akan mengutuk namamu. Beraninya kau. Ayo semua, lihat. Aku orang jujur dan baik. Aku mencoba meluruskan putriku tapi dia mengancamku. Lihat sendiri, warga. Mana keadilannya? Ayahmu bermaksud baik. Orang yang berzina langsung masuk neraka. Percayalah padaku, aku akan melindungimu. Bagaimanapun caranya, mulai sekarang, nikmati saja hidupmu. Di siang bolong. Tidak punya malu. Gani, Jaka. 2 putra bapak yang paling sukses. Yang satu akuntan konstruksi yang memanipulasi pembukuan. Yang satunya lagi pencari untung haram. Bohong. Maret lalu tim pergi ke pusat kota untuk membangun tembok luar mal bintang merah. Gani mengantongi $60. Agustus. Jaka pergi ke selatan dan membeli radio rusak dengan harga murah. Label palsu memberinya untung $120. Mau aku lanjutkan? Tidak. Cukup. Hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman, itu saja. Sofia baik-baik saja di pabrik batu bata. Kami percayakan Sofia padamu. Kami tahu dia dalam perawatan yang baik. Sayang, jangan membuat Pak Rehan kesal. Pergi dari sini. Jika Bapak mengganggu Sofia lagi, aku akan memenjarakan seluruh keluarga Bapak. Makan buah ganggu Sofia lagi, dan kukunci seluruh keluargamu. Raihan, kumohon jangan marah. Raihan, aku tahu aku salah, kumohon jangan marah padaku. Aku tidak marah padamu. Aku marah pada diriku sendiri. Sebagai laki-laki, aku harus menjadi seseorang yang bisa kau andalkan dan percayai. Aku merasa seperti orang gagal. Aku tahu Victor membuatmu kehilangan kepercayaan pada pria. Santai saja. Aku tunggu. Hidupmu berharga. Mulai sekarang, aku yang ambil semua risiko. Sofia, ada apa? Kram? Perutku sakit. Raihan, aku rasa aku mau melahirkan. Jangan takut, aku di sini. Sami, nyalakan traktornya. Cepat. Sakit. Jangan takut. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Raihan, aku baru 7 bulan. Kalau ada apa-apa,
Selamatkan bayinya. Jangan bicara begitu. Kalian bertiga akan baik-baik saja. Sofia, kau harus bertahan. Siapa keluarga Sofia Mahendra? Aku suaminya. Bagaimana keadaannya? Ibunya mengalami pendarahan, dan bayinya sungsang. Ini akan sangat sulit, kondisinya kritis. Kami hanya bisa menyelamatkan ibu atau bayinya. Siapa yang kami selamatkan? Putuskan sekarang. Selamatkan dia. Aku hanya ingin dia. Kau dengar? Aku hanya ingin dia. Oke. Ya Tuhan, aku memohon, tolong selamatkan dia. Aku, Rehan Bakri, akan memberikan 10 tahun hidupku. Aku tak akan pernah membunuh makhluk hidup lain. Tolong, aku memohon. Sofia, Ibu sangat kuat, kembarnya lahir prematur, tapi organ mereka berkembang baik, mereka hanya perlu dipantau. terima kasih. Aku berhutang nyawa. Kata dokter, pendarahan bikin kamu lemah, jangan naik goyang. Aku menyewa tempat di kota. Kita pulang kalau kamu sudah sembuh. Sayang sekali. Kalian bertiga hidupku, persetan uang. Minumlah. Airnya habis. Aku ambil lagi, kalau butuh apa-apa, panggil perawat, aku segera kembali. Pemeriksaan bayinya lama sekali. Dia belum kembali juga. Tenang, aku cek. Bayi, Victor, sini. Oh, Sofia, kamu sudah melahirkan. Kenapa tidak bilang? Kami khawatir setengah mati. Lihat, aku bawa sesuatu. 2 telur rebus. Biarkan aku lihat cucu kesayanganku. mau apa kamu? Jangan paksa diri. Berikan bayinya, aku yang gendong. Mau apa kamu? Pertanyaan macam apa itu? Kami kesini untuk melihat bayi Fandi. Mereka pewaris berharga kami. Barney memang jago bikin bayi yang bagus. Kudengar dia melahirkan kembar. Apa yang kau lakukan? Letakkan bayiku? Kembalikan bayiku? Menjauh, aku peringatkan kau, kau tidak akan membawa bayiku hari ini. Aku rela mati sebelum kubiarkan kau mengambil bayiku. Berhenti. Rehan Bakriye, kau memukulku? Terus kenapa? Victor, kau tidak apa-apa. Apa yang kau lakukan? Kau bajingan. Beraninya kau memukul wanita. Kau berani menyentuh istriku dan bayiku. Sofia adalah istriku, itu berarti mereka anak-anak Fandi. Anak-anak secantik ini tidak akan pernah jadi anak Fandi. Lihat, bayi itu tidak mirip dengan anak Barney. Bayi itu adalah darah dagingku. Kalian berdua bajingan tak berperasaan, kalian jahat dan keji. Semua yang kalian lakukan tidak termaafkan, kalian pantas mati tanpa pewaris. Mati tanpa pewaris. Ini anak keluarga Fandi. Kamu yang mandul, kamu tidak punya anak laki-laki. Kamu mencuri anakku. Kamu pantas mati. Betul, ini anak keluarga kami. Penampilan bayi berubah setiap hari. Pada usia ini, belum bisa dipastikan. Ini anakku. Victor Fandi, jangan membodohi dirimu. Oh tidak, bayi itu tiba-tiba terkena penyakit hemolitik bayi baru lahir. Ini darurat, dia perlu transfusi darah sekarang. Stok darah rumah sakit menipis, kami perlu kerabat langsung untuk mendonorkan cepat. Siapa di antara kalian yang ayahnya? Aku ayahnya. Ambil darahku. Aku ayahnya. Bu, kita celaka. Sekarang semua orang tahu aku tidak punya anak, seluruh desa tahu. Aku tidak bisa menampakkan muka lagi. Ini karma. Ini karma. Aku mencoba menggunakan kehamilannya untuk menjebaknya.
tapi dia malah menjebakku. Sofia Jalang, aku tidak pernah menyangka dia berani mengkhianatiku. Aku ingin mereka berdua mati. Tapi kita tidak bisa melawan Raihan. Raihan Bakri adalah monster. Aku akan melaporkannya dan memenjarakannya. Betul, kita tidak boleh membiarkan para pezina itu menang. Ayo. Victor itu, dia tidak mau berhenti. Dia sudah mempermalukan dirinya sendiri. Apa yang lucu? Siapa yang melakukan ini? Siapa? Merobohkannya tidak akan membantu, Victor. Lihat, itu ada di seluruh kota, coba lihat. Hahaha. Kita lakukan apa? Hidupnya hancur. Itu kau. Kau menjebakku? Ya, aku sengaja melakukannya. Apa yang akan kau lakukan? Ini surat perjanjian pelepasan hak. Isinya, kau secara sukarela meninggalkan Sofia, dan dia tidak melakukan kesalahan apapun, tanda tangani, dan kau hanya akan dipermalukan. Tapi jika tidak, kau bersalah atas tindakan premanisme itu, setidaknya 3 tahun. Mana yang kau pilih? Tidak keduanya, Raihan Bakrie. Aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Baiklah, aku punya teman di penjara. Setelah kau di dalam, mereka akan mengajarkanmu sopan santun. Aku sedang mengepak barang-barang Sofia sekarang. Saat aku kembali jika kau belum menandatanganinya. Kau tunggu saja. Aku memiliki Sofia selama 3 tahun, kau hanya memungut sisa-sisaku. Victor, kau pria terpelajar. Kau harusnya tahu, jangan sia-siakan. Harta berharga Sofia adalah wanita yang luar biasa. Dan kau tidak menghargainya, orang lain akan melakukannya. Tak tahu malu. Pabrik Wanxiang menerapkan kontrak swasta Lu Guanqiu menandatangani kesepakatan desa. Sofia, coba ini. Aku membelinya khusus untukmu. Bagaimana? Manis. Kenapa beli sebanyak itu? Kita akan berikan sisanya ke dokter dan perawat. Biarkan mereka berbagi kebahagiaan kita. Sofia mulai sekarang, hidup akan masam atau manis tapi tidak akan pernah pahit. Ada apa dengan kata-kata manis ini? Sofia, kau bebas. Aku akhirnya bebas. Terima kasih. Ini buku tabungan isinya 10 juta rupiah. Ini akta. Tungku Bata dan semua kontraknya sekarang milikmu. Aku milikmu, apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Sofia nikahi aku. Jadi, pasangin aku. Oh. Sayang. Ya? Hari ini, Sofia dan aku menikah. Terima kasih sudah merayakan bersama kami. Hore, Mulai sekarang Sofia jadi istriku, dan 2 anak ini juga milikku. Ini pernikahan. Aku traktir makanan dan minuman. Silakan dinikmati. Ayo. Raihan, Sofia makin cantik tiap hari. Pantas,
dia nikah sama Raihan. Sofia akan hidup susah. Sang pencabut nyawa terkenal kejam. Di rumah dia bisa bikin hidupnya sengsara. Ah, sial dia pasti lapar. Aku akan menghangatkan susu formula. Cari tempat duduk, cepat, makanlah sesuatu. Aku akan menjaga bayinya. Oke, Astaga, Raihan ternyata tahu cara memperlakukan istrinya. Bahkan preman seperti dia punya sisi lembut, dia sangat beruntung. Tentu saja, pengantinnya cantik sekali. Iya, cantik. Hahaha. Seorang preman seperti Raihan Bakri, dia pasti memukuli istrinya. Dia akan dipukuli sampai mati. Tidak punya tempat mengadu. Memalukan. Dia akan mendapat balasannya. Hei, taruh itu. Apa yang kamu lakukan? Minum, minum, minum. Kamu punya hidup yang baik, dan lihat apa yang sudah kamu lakukan padanya. Sungguh, itu semua karena pasangan tidak tahu malu yang berselingkuh. Mereka bahkan mengadakan pesta pernikahan. Pesta apa? Victor, Victor. Hei, Victor, apa yang kamu lakukan? Aku akan menemui anakku yang hanya nama saja. Jangan menangis, sayang susumu sudah sampai. Minumlah begitu kau minum, kau mati. segera. Sami, cepat. Datang. Tidak. Ada yang mengotak-atik formulanya. Victor, apa yang kau masukkan ke botol bayi? Aku tak lakukan apapun, aku tak bersalah. Kau mengintai di balik pintu, kau mau berbuat jahat. Bukan aku. Aku cuma mau lihat bayi, apa salahnya? Masih tak mau jujur? Aku akan bunuh kau? Tolong, dia mau bunuh aku? Tidak, tunggu, Raihan, ayo kita bicara. Masih tak mau mengaku? Kalau gitu minum. Beri aku minum. Hei, Raihan, sudah cukup. Ini penyerangan yang disengaja. Jika terjadi sesuatu pada Victor, kau akan berakhir di balik jeruji besi. Pikirkan istri dan anakmu. Cepat, bawa aku ke rumah sakit. Susu itu mengandung racun serangga. Victor, hatimu hitam seperti jelaga. Itu darah dagingmu sendiri. Darah dagingku sendiri? Anak itu anak haramnya, mereka berdua pantas mati. Victor, apa kau manusia? Lihat, semuanya. Aku menikah dengan keluarga Vance selama 3 tahun. Setiap hari, aku makan pakan babi, dan bekerja seperti hewan beban. Aku hamil, dan masih mengangkut karung 100 pon. Dipukuli dan dimaki sudah biasa.
Sekarang dia melihatku hidup seperti manusia. Dia cemburu. Dia terus menjelek-jelekanku. Hari ini, kukirim kau ke surga. Ah, Raihan, apa yang kau lakukan? Apa? Kau ngapain? Cukup, kau akan membunuhnya. Dia tidak sebanding. Mundur. Hentikan. Jangan bunuh dia. Tenang. Raihan, dengarkan aku bawa dia ke polisi. Biarkan hukum menghukumnya. Jangan kotori tanganmu. Dia tidak sebanding. Pikirkan aku. Pikirkan dua anak kita. Tunggu apa lagi? Ikat dia dan bawa masuk. Victor Fandi sengaja meracuni dan mencoba membunuh. Ini kejahatan yang sangat keji. Dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. 10 tahun? Keberatan? Bawa dia pergi. Kau menuai apa yang kau tabur. Victor, ini semua salahku. Itu ideku. Aku menghancurkan Victor. Aku menghancurkan keluarga ini. Perdarahan, otak, dia lumpuh sebagian. Harus menghabiskan sisa hidupnya terbaring di tempat tidur. Sofia. Kabupaten ini sekarang fokus total pada properti. Kita akan butuh batu bata lebih banyak. Aku berpikir untuk mengubah tungku kita menjadi pabrik yang sesungguhnya. Maka kau akan menjadi pengusaha besar? Kata orang uang mengubah pria. Jika kau kaya, apa kau akan meninggalkanku? Akta dan kontraknya keduanya ada di tanganmu, kaulah bos yang sebenarnya. Jangan tinggalkan aku setelah kau sukses besar. Ayo. Pesanan membanjir. Bagaimana uang di buku? Bisa menyusut sampai hampir habis? Tidak, periksa lagi. Raihan, mau aku lihat? Bapak berdagang barang gunung. Aku menangani semua buku dan catatannya. Mesin pabrik akhir-akhir ini sering bermasalah. Tidak. Setiap transaksi dia mengantongi setidaknya 2.400. Ternyata makmur aku memperlakukannya seperti keluarga. Raihan, jangan bertindak gegabah. Tangkap dia dengan barang bukti. Besok, ambil buku catatan dan geledah rumahnya. Dengan uang sebanyak itu pasti dia sembunyikan di sana. Baiklah. Apapun kata istriku. Kamu benar-benar otak di balik semua ini. Raihan, kenapa mulai pagi-pagi? Hei, tunggu. Ada apa, Raihan? Hei, apa yang kau lakukan? Apa ini? Raihan, kami menemukannya. Tepat Rp2.400.000, Raihan. Aku salah. Aku tidak sengaja mencuri uangmu. Keluargaku butuh uang untuk membangun rumah. Tolong, lepaskan aku. Kau saudaraku. Kita sudah melalui neraka bersama. Kalau kau butuh uang, kau bisa bilang padaku. Kau menusukku dari belakang. Kau dipecat dari pabrik bata mulai hari ini. Raihan, maafkan aku. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Cukup berhenti bicara. Dengarkan. Makmur mengkhianati kita dan mencuri dari pabrik. Dia merugikan uang pabrik. Jadi aku memecatnya. Mulai hari ini.
Istriku akan mengurus semua pembukuan pabrik. Siapapun yang mencoba menipunya akan melihat sisi diriku yang tidak mereka sukai. Reyhan Bakriye. Aku tidak akan menerima ini. Aku tidak akan menerimanya. Reyhan Bakri, kami sudah bersama melewati neraka selama bertahun-tahun. Dan kau biarkan seorang wanita memutarbalikkan fakta hanya untuk mengusirku? Demi seorang wanita yang sudah 2 kali menikah? Kau tega melakukan ini padaku? Kau memilih wanita daripada temanmu. Kau akan mengkhianati teman demi seorang wanita. Aku menemukan uang curian di tempatmu. Buktinya sangat kuat. Kau masih menyangkal? Aku tidak berniat mencuri darimu. Keluargaku benar-benar kesulitan. Aku terpaksa. Bahkan jika kau tidak menghadapiku, aku akan membayarnya kembali. Reyhan, aku salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Jika kau bilang tidak, aku akan mati di sini, di depanmu. Reyhan, Makmur tahu dia salah. Kami telah mempertaruhkan nyawa bersama, selama bertahun-tahun. Makmur pernah menyelamatkan hidupmu, dan lengannya kena pisau, dia tidak akan pernah mengkhianatimu. Benar, Reyhan, biarkan aku bersikap adil. Meski Makmur melakukan kesalahan, biar kita beri dia pelajaran, tidak perlu mengusirnya. Wanita bisa di rumah dan mengurus rumah tangga. Dia bisa mengelola rumah dengan hemat. Kenapa dia harus bekerja di luar? Membiarkan wanita mengurus pembukuan? Bagaimana pabrik kita bisa maju? Tepat sekali, aku menentangnya. Itu yang kalian semua pikirkan? Saat wanita yang mengatur, rumah tangga berantakan. Lagi pula, Makmur sudah mengurus pembukuan selama bertahun-tahun. Jika kau suruh dia menyerahkannya, tidak ada yang akan senang. Biarkan Makmur tetap mengurus pembukuan. Jika kau membuat kesalahan lagi, kami akan mencincangmu. Berdiri dan nyalakan rokok Reyhan. Saudara tetap bersatu, kami tidak menyimpan dendam. Kita bersaudara yang siap mati untuk satu sama lain. Reyhan setia dan terhormat. Dia paling menghargai saudara-saudaranya. Aku tidak bisa menyulitkannya. Reyhan, para pria tidak percaya padaku. Itu wajar. Kau bisa mengurus pembukuan mulai sekarang. Aku pendatang baru. Dan kau tidak percaya padaku. Semuanya, lihat ini. Pembukuan sudah dipalsukan selama lebih dari 2 tahun. Tahun ini saja, dia mencuri $2.400. Dia semakin serakah. Dengan laju ini, tidak akan lama. Sebelum dia menguras pabrik batu bata sampai kering, lalu bagaimana aku bisa membayar dividen kalian? Orang seperti itu bukan saudaraku. Siapapun yang masih membelanya, bisa keluar bersamanya sekarang juga. Siapapun yang memohon untuknya, akan ikut dia sekarang. Kau bajingan sial. Kami semua percaya padamu, kami tidak pernah periksa buku kamu, dan kau curi segini, aku tidak. Ada biaya besar untuk bearing mesin bata dan mengganti kabel listrik. Tapi aku baru saja periksa pabrik bata. Semua kabelnya sudah tua. Apa maksudmu? Kabel ini udah di sini, setidaknya 8 tahun, kabelnya korsleting dan api menyebar dari dalam keluar. Saat ada yang menyadarinya sudah tidak ada waktu untuk kabur. Tungku 2 terbakar pada tanggal 2 ayahku, hampir terbakar sampai mati di dalam, jadi kaulah yang mengatur semua ini. Cukup, bunuh dia. Kalian akan bayar dengan nyawa. Bawa dia ke kantor polisi. Kakak ipar, jangan ambil hati omonganku yang bodoh itu. Kalian benar melindungi saudara kalian. Sejak aku menikah dengan Reyhan, kalian semua adalah saudaraku. Siapapun yang mengkhianati kita dari dalam akan kita usir bersama. Kami semua salah paham padamu tadi. Kami minta maaf, aku minta maaf. Reyhan benar-benar beruntung. Tentu saja, aku memilih istri yang sempurna dalam segala hal. Mulai sekarang, semua di pabrik bata ini lewat kakak ipar kalian. Kami akan ikuti kata kakak, betul. Baik, aku yang urus buku mulai sekarang. Jadi semua bisa tenang, jika ada yang melihat masalah langsung ke aku. Ayo, aku antar kamu keliling pabrik, awasi hal lain apapun.
Bagaimana pabrik bata kita? Besar. Sedan Raihan. Pemiliknya kaya raya. Kalau kita dapat dia, kita untung besar tahun ini. Pak Raihan, saya sudah dengar banyak tentang Bapak. Saya Nora Larasati. Saya mengelola proyek di properti Puncak. Halo. Pak Raihan, seperti kata orang, sangat maskulin. Nona Nora, jangan basa-basi. Kita bahas kesepakatan di kantor saya. Silakan, minum teh. Saya seduh teh terbaik untuk Anda. Taruh saja. Bosmu dan aku ada urusan bisnis. Kamu boleh pergi sekarang. Pabrik kami tak ada tandingnya dalam kualitas atau hasil produksi. Kami tak terkalahkan oleh siapapun, bayar terus, dan kami akan produksi non-stop untuk menjaga pasokan stabil. Tenang, Pak Raihan. Hal baik butuh waktu. Bukan begitu cara bernegosiasi. Lalu bagaimana? Baru kemarin, Tuan Parker mengundang saya makan malam. Dia menawarkan potongan harga 10% lagi. Apa? Anda tidak mengizinkan saya makan, Pak Raihan? 10%? Parker sudah gila. Anda lucu, Pak Raihan. Hanya harga yang Anda dengar? Ada harga ada rupa. Bata Parker sangat buruk, babi pun tak mau tinggal di kandang itu, apalagi gedung bertingkat. Saya suka gaya Anda, Pak Raihan. Mari kita bahas kontraknya. Duduk. Raihan, Sayang, kenapa kamu datang? Dingin di luar. Aku bisa beli makan sendiri. Kamu tidak perlu bawakan aku makanan. kalau aku tidak mengawasi kamu makan, kamu cuma ngemil beberapa biskuit dan bilang itu sudah makan, kamu bakal sakit. Raihan, siapa ini? Apa dia pembantumu? Kamu buta? Aku istri Raihan Bakrie. Oh, kamu istrinya. Aku tidak akan pernah menduga. Bisnis Raihan sedang berkembang pesat, tapi istrinya berpakaian sangat biasa. Raihan, siapa nona muda ini? Dia kepala cabang properti Puncak. Nora, sayang, periksa kontraknya. Raihan, kemitraan ini adalah kesepakatan besar. Jangan tunjukkan pada orang luar. Dia istriku. Dia bukan orang luar. Lagi pula, semua pembukuan pabrik batu bata diurus oleh istriku. Aku butuh persetujuannya sebelum aku setuju. Kalau dia bilang tidak, bahkan Tuhan pun tak bisa mengubah pikiranku. Baiklah, karena kamu sangat percaya pada istrimu. Kontraknya terserah dia untuk ditinjau. Tapi batas waktunya ketat. Ini pekerjaan besar. Aku perlu sering memeriksa kemajuan di sini. Bolak-baliknya merepotkan. Sofia, bisakah kamu, di sini di lokasi, carikan aku kamar? Atau, aku bisa tinggal denganmu? Kenapa nginep di tempatku? Nggak cocok. Kamu seorang wanita yang tinggal di pabrik batu bata. Tidak aman. Kamar tamu di rumahku kosong. Hanya nganggur saja. Tapi kamu seorang gadis kota, Nona Lin, aku khawatir kamu tidak akan terbiasa. Kamu ambil kamar itu. Raihan, rebus air. Aku mau rendam kaki. Kenapa kau biarkan dia pindah? Dia tambang emas kita. Dia punya proyek besar. Kita harus melayaninya. Perempuan itu tidak baik. Dia cuma bikin kamu jengkel. Aku nggak tahan sama dia. Aku lagi mikirin truk itu. Aku bahkan nggak sadar dia ada di sana. Aku percaya kamu. Kamu nggak perlu jelasin. Cowokku memang luar biasa. Pasti ada yang akan mengejarnya. Aku harus menjaganya tetap di dekatku. Biar aman. Sayang, kamu cemburu. Iya. Aku cemburu. Lah. Di tempatku, bahkan naga pun harus menunduk. Dan harimau juga harus merendah. Siapapun yang cari masalah, harus berurusan denganku dulu.
Istriku tangguh banget. Ada apa? Kamu pergi, suruh dia berpakaian. Aku nggak mau bintitan. Raihan, kamu manis sekali. Kenapa kamu di sini? Aku khawatir kamu kedinginan. Norak banget, aku nggak akan pernah pakai baju sejelek ini. Ayo, makan bakpao. Sofia, sarapan harus bergizi. Terlalu banyak bakpao dan semangkuk bubur akan membuat kulitmu kendur. Tidak apa-apa. Dulu kami miskin. Yang bisa kami makan untuk sarapan hanyalah ubi jalar dan kentang. Kami hanya makan bakpao saat tahun baru. Semakin tua, kamu harus merawat diri sendiri. Lihat dirimu. Kamu nenek lampir tua, lihat aku. Aku sudah 27, tapi kulitku bahkan lebih baik dari gadis 18 tahun. Aku punya anak untuk diurus dan pembukuan pabrik untuk dikelola. Jadi aku benar-benar tidak punya waktu untuk itu. Tapi Nona Lin ada benarnya. Lagi pula, kamu masih belum menikah. Kamu harus merawat dirimu dengan baik. Kalau tidak, keriput bisa membuatmu lebih sulit mencari pria. Seorang wanita yang menghabiskan seluruh waktunya untuk pria dan anak-anak kehilangan dirinya sendiri. Sama seperti bakpao dan bubur ini hambar dan tidak berasa. Kita di sini untuk makan, cukup bicaranya. Pak Raihan tajam dan berpengetahuan luas. Mengapa membatasi diri hanya pada pabrik bata? Ini waktu yang tepat. Dengan kemampuanmu, kamu bisa sukses besar. Aku belajar di luar negeri. Aku punya harapan besar pada proyek percontohan reformasi perumahan. Properti Puncak memiliki pengembangan besar di ibu kota provinsi. Jika Anda tertarik, Pak Raihan, saya bisa membantu Anda. Raihan, kamu berani dan pintar. Kamu bukan pria biasa. Kamu seharusnya tidak terperangkap di desa ini. Aku hanya menghambatmu. Sekarang waktu yang tepat untuk terjun ke bisnis ini, hanya yang berani yang jadi kaya, menggali pasir, membuat semen. Pak Raihan tahu bisnis ini. Ini pasti untung. Apa yang kulakukan bukan urusanmu. Aku akan bekerja dengan istriku dan saudara-saudaraku untuk mencari jalan ke depan. Aku bisa menjalankan pabrik bata ini. Aku juga bisa melakukan hal lain. Selama kita punya produk, kita akan menemukan pasar. Pak Raihan, antar aku melihat bata mentah. Aku nggak percaya ada pria yang nggak bisa ditaklukkan Nora Larasati. Nona Nora, ini bata merah terbaik dari pabrik kami. Bata ini dibakar dari tanah liat kuning. Dibakar dengan tepat, kuat dan tahan lama, rumah yang dibangun dengan bata ini akan bertahan seabad. Katanya, pria pekerja keras itu yang paling menarik, ternyata benar juga. Pak Raihan adalah pria paling menarik yang pernah aku temui. Pak Raihan, pergelangan kakiku terkilir. Bisakah kau menggendongku? Tidak, aku tidak mau istriku salah sangka Sami. Nona Nora jatuh, cepat bawa gerobak itu ke sini. Hei, Nona Nora, biar saya bantu. Raihan Bakrie, kau berhasil membuatku terkecoh. Dia pasti sudah tahu apa yang dulu kulakukan. Merayuku, mimpinya saja. Sayang, kenapa kamu di sini? Dia tidak dapat apa-apa dariku. Kamu yang terburuk. Tapi kamu mempermalukannya. Bagaimana jika dia mengejar kita? Kita hadapi saja apa adanya. Biarkan dia mencoba. Aku tidak akan biarkan istriku diperlakukan tidak adil. Raihan, kita harus rencanakan dari sekarang. Aku ingin pergi ke kota besok. Oke, kamu sudah pikirkan ini matang-matang, aku bersamamu. Pak Louis, setelah sebulan kerja tanpa henti, kami telah mengirimkan bata merah, custom. Ini warnanya dan kepadatannya bagus, tidak akan hancur atau retak, kualitasnya terbaik. Nah, Warna dan kekerasannya bagus, tapi biar jelas, ini proyek pemerintah. Kalau ada yang salah kita semua bisa masuk penjara.
Jangan khawatir, Pak Louis, saya jamin. Kamu bilang oke, berarti oke? Kita perlu uji sampel acak. Periksa dan uji ini. Perhatikan, Pak Louis. Lihat batu bata ini, Pak Louis. Penampangnya aneh. Warnanya aneh. Terbakar berlebihan. Bisa membuat bangunan tidak aman. Ini. Pak Raihan, jelaskan dirimu. Demi keamanan dan mencegah penggantian yang buruk, kami tolak seluruh batch. Saya sarankan akhiri kerjasama kita sekarang. Dan berdasarkan kontrak, produk Anda di bawah standar, jadi Anda harus bayar ganti rugi ganda. Kamu yang mengatur ini, kan? Bermain curang denganku? Kamu pikir kamu menakuti siapa? Saya akan menelepon dinas bangunan untuk memeriksa pabrik Anda. Pergi. Batu bata ini adalah penipuan. Mulai sekarang, saya selesai berbisnis dengan Anda. Tidak, Pak Louis. Pak Louis, tunggu. Pak Louis, tunggu Pak Louis. Saya yang mengurus pembukuan pabrik, saya juga istri Raihan Bakri. Sofia, bukankah seharusnya kamu di rumah mengurus anak-anak? Apa yang kamu tahu tentang sisi teknis? Saya tidak tahu sisi teknis, tapi saya tahu aturannya. Apa yang membuatmu bilang seluruh kiriman ini cacat? Batu bata cacat ini. Ini buktinya. Berdasarkan standar nasional batu bata merah grade, batu bata merah ditentukan oleh rata-rata uji sampel. Sejumlah tertentu batu bata kurang matang, dan batu bata gosong diperbolehkan, selama tidak melebihi 5% dari total kiriman. Itu lolos. Nona Nora, kami punya hampir 100.000 batu bata, Anda hanya memilih beberapa saja, apa yang memberi Anda hak untuk menolak seluruh kiriman? Saya punya pengalaman. Pak Louis, ini yang saya ambil pagi ini dari Dinas Inspeksi Mutu Kota. Laporan uji kekuatan rata-rata batu bata kita 5% di atas standar nasional. Nona Nora, penilaian siapa yang lebih bisa diandalkan, pengalaman Anda atau data dinas? Sebagai penanggung jawab pengadaan ini, level penilaian profesional Anda, keluar. Kamu keluar dari proyek ini, masih di sini? Wanita itu sungguh luar biasa. Dia membuat argumen yang kuat dan menyampaikannya dengan jelas. Pak Raihan, Anda menikahi aset yang berharga. Itu istriku. Dia pintar. Perusahaan akan menunjuk orang lain untuk menangani urusan dengan Anda. Semoga kerjasama kita lancar. Senang berbisnis dengan Anda. Pelan-pelan. Hati-hati. Tunggu, sayang. Apa yang membuatmu memeriksakan bata itu? Aku hanya punya firasat buruk. Koran bilang pengawas kota mengawasi ketat bahan bangunan. Tesnya gratis, jadi aku ingin cadangan. Ternyata kita membutuhkannya. Raihan, aku perlu bilang sesuatu. Apa itu? Nora berani segitu karena dia mengontrol akses kita ke pembeli sekarang. Kita hanya duduk di pabrik dan menunggu pembeli datang. Apakah bata kita laku, dan berapa harga yang kita dapat sepenuhnya tergantung pembeli? Hari ini Nora, besok, orang lain dan kita tetap akan didorong-dorong. Tapi bagaimana jika kita punya armada sendiri? Kita bisa mengangkut lebih dari bata kita sendiri. Kita juga bisa mengirim untuk pabrik lain. Kita akan antar langsung ke pintu dan memotong semua perantara. Maksudmu mengurus pengiriman sendiri? Sekarang, setiap pabrik menunggu pembeli, tidak ada yang bergerak duluan. Jika kita bergerak duluan, kita akan dapat lebih banyak uang. Ayo lakukan. Kamu bilang jalan, kita jalan. Bagaimana jika kita rugi? Tidak, jika aku dengar istriku kamu pimpin, aku ikuti. Aku akan jadi kaki tanganmu. Sayang, terima kasih untuk hari ini. Kamu yang duluan mendukungku. Aku salah, Sofia. Kamu bukan kelinci kecil yang butuh dilindungi. Kamu adalah harimau yang bisa bertarung di sampingku. Kita akan menempuh jalan ini bersama.